Setiap hari kita berurusan dengan uang. Dari menjalani rutinitas harian hingga memenuhi kebutuhan hidup, uang tampak seperti sahabat setia yang selalu ada. Pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, kenapa uang bisa begitu berkuasa dalam hidup kita? Apakah kita pernah mempertanyakan sejauh mana asal-usulnya? Apakah kita benar-benar paham tentang apa yang kita pegang setiap hari dan bagaimana hal ini bisa mengubah segalanya? Uang bukan hanya kertas atau logam yang ibaratnya kita tukar hanya untuk membeli kebutuhan. Ada sejarah yang panjang dan pergeseran besar di balik munculnya uang sebagai alat tukar. Kita akan menyelami perjalanan ini mulai dari sistem barter yang kuno sampai ke uang digital yang semakin marak. Ini akan menjadi perjalanan menarik yang mengungkap sisi lain dari hal yang kita anggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasan di chapter pertama. Chapter 1, dari barter ke uang. Dulu, sebelum uang populer, orang-orang bergantung pada sistem barter. Bayangkan saja, Anda punya telur, tapi yang Anda butuhkan adalah beras. Lalu, Anda mencari petani beras yang mau menukarkan satu karung beras dengan telur. Rumit, kan? Jika petani beras itu lagi gak butuh telur, ya sudah, transaksi gagal. Makanya, manusia mulai mikir, ngapain capek-capek ya? Konsep ini mendorong mereka untuk menciptakan alat tukar yang lebih praktis. Dari situ, muncullah barang berharga yang digunakan sebagai uang, mulai dari garam, logam mulia, hingga koin-koin. Jadi, dari sinilah perjalanan uang dimulai. Namun, bukan hanya mengubah cara transaksi. Uang juga mulai menambah kompleksitas dalam kehidupan sosial. Barter yang semula sederhana kini menjadi masalah lebih besar antara yang punya dan yang tidak. Kita pun mulai melihat munculnya ketimpangan, di mana ada yang kaya, ada yang miskin, dan uang menjadi penentu status sosial. Nah, kira-kira, bisa gak kita simak lebih dalam bagaimana uang menciptakan lapisan-lapisan sosial ini? Terus, apakah itu yang mendorong kita semua jadi sangat obsesif dengan memiliki uang? Chapter 2, Evolusi Mata Uang. Setelah sistem barter mulai hilang, kita memasuki periode di mana uang koin menjadi primadona. Koin terbuat dari logam, yang tentu saja menambah rasa aman. Gimana enaknya? Dengan koin kita bisa menimbang nilai dari suatu barang. Tapi tunggu dulu, siapa yang menentukan nilai koin ini? Nah, disinilah muncul konsep nilai intrinsik. Di mana apa yang ada di mata kita sama dengan nilai yang kita berikan pada uang tersebut. Mungkin buat sebagian manusia, jelas ada momen ketika uang koin terlihat lebih berharga ketimbang uang kertas. Ironis banget, kan? Tapi perjalanan terus berlanjut. Ketika koin gagal memenuhi kebutuhan orang banyak karena biaya rate dan sulit dibawa, uang kertas muncul sebagai solusi. Akhirnya, sisa cerita uang koin ditaruh dalam lemari sejarah, dan uang kertas pun melangkah maju. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar efek dari pergeseran ini pada kehidupan sehari-hari? Apakah uang kertas didasari kepercayaan kolektif masyarakat pada nilai yang tertera? Chapter 3, Revolusi Digital. Jadi, sudah ada uang kertas, lalu sekarang apa? Mari kita lihat ke hadapan kita yang semakin digital. Dengan kemajuan teknologi, semuanya mulai berpindah ke ranah virtual. Dompet berada dalam genggaman dan bisa dipakai untuk transaksi hanya dengan sentuhan jari. Fantastis bukan? Tapi, benarkah kita nyaman dengan semua ini? Satu klik-klik, uang kita menghilang. Keberadaan fisik uang yang kita pegang secara fisik diklaim kurang penting. Sebagian dari kita mungkin merasa cemas, terutama generasi yang terbiasa melihat dan menyentuh uang. Uang digital yang terkadang menyebabkan banyak orang overthinking.
Namun, di sisi lain, kemudahan ini membuat kita mengabaikan pengeluaran yang berlebihan. Kita lupa bahwa uang, apapun bentuknya, tetap harus dihargai dan dikelola dengan bijaksana. Jadi bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran di era uang digital? Apakah kita tahu cara menghindari jebakan konsumsi berlebihan? Chapter 4, Misteri Mata Uang Global. Nah, kalau kita ngomongin mata uang global, ada banyak faktor yang berperan di dalamnya. Dari nilai tukar yang berfluktuasi, hingga krisis ekonomi yang bikin gelisah. Kerjasama antar negara menambah lapisan baru dalam perumusan kebijakan dan interaksi ini. Kita pun jadi bertanya, kenapa ada negara yang ekonominya aman dan sejahtera, sementara ada yang tetap terpuruk? Apakah uang menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah negara? Nah, beneran simpel jawaban atas pertanyaan ini. Sederhananya, ya, karena uang adalah simbol kekuatan dan pengaruh. Misteri ini semakin rumit saat kita memasuki kawasan bernama iklim investasi. Seberapa besar pengaruh mata uang negara tertentu terhadap keputusan investasi? Dan lebih jauh lagi, bagaimana masyarakat memandang nilai dari uang yang beredar? Bagaimana pendapat kita tentang dolar yang berkuasa? Apakah kita tidak merasa terjepit dalam sandera mata uang asing? Chapter 5, Refleksi Uang dalam Kehidupan. Kembali ke kehidupan sehari-hari, mari kita refleksikan peran uang dalam hidup kita. Bukan sekadar alat tukar, uang turut membentuk karakter dan pola pikir kita. Bagaimana kita memandang uang seringkali mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Apakah kita melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau justru sebagai sumber tekanan? Dan lebih ironisnya lagi, banyak dari kita terjebak dalam siklus mencari uang dengan cara yang keliru. Kita terbuai oleh janji-janji kaya instan tanpa menyadari pentingnya perencanaan keuangan. Apakah kita jadi lebih stres dengan keinginan untuk memiliki lebih? Pada akhirnya, uang bisa jadi kawan, tapi juga bisa jadi lawan. Memahami peran dan fungsi uang dalam konteks sosial dan pribadi akan membantu kita mengubah hubungan kita dengan uang. Seharusnya kita bisa belajar untuk mengatur prioritas dan memahami bahwa ada lebih banyak hal yang lebih berharga daripada sekadar angka di dompet. Jangan lupa subscribe channel Memoria untuk informasi menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.